Pemirsa, memasuki bulan Zulhijjah, Persyarikatan Muhammadiyah melalui lembaga filantropi yakni Lazismu terus aktif menggalakkan berbagai program kemanusiaan termasuk dalam ikhtiar menghadapi pandemi. Kali ini melalui momentum Idul Adha atau Hari Raya Kurban, Lazismu juga telah hadirkan sejumlah program inspiratif seperti tahun-tahun sebelumnya dalam jaring para pekurban dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan pada segmen kali ini kami akan sajikan informasi terkait ikhtiar program Kurban Lazismu. Berikut wawancara rekan kami Ihsan Marsha bersama Direktur Fundraising Lazismu Edi Muktiono terkait program Kurban Lazismu bertajuk Kurbanmu Kuatkan Ketahanan Pangan. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Berita TVmu, dan di segmen kali ini bersama saya Ihsan Marsha kita akan berbincang bersama perwakilan dari Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah, dan kita akan mengulas dan menggali lebih jauh bagaimana program-program yang telah dilakukan oleh Lazismu, khususnya kita memasuki bulan Idul Adha atau Hari Raya Kurban, dan bagaimana program-program Lazismu dan program-program pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan pandemi juga dan di Hari Raya Kurban tentunya. Dan kali ini telah hadir bersama saya Direktur Fundraising Lazismu Mas Edi Muktiono. Assalamualaikum Mas Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Edi? Baik, alhamdulillah, sehat walafiat. Bagaimana Mas Ihsan, sehat? Alhamdulillah Mas, sehat. Alhamdulillah. Dan terima kasih Mas Edi bisa bergabung bersama kita di Berita TVmu untuk berbagi kepada pemirsa berkaitan dengan ikhtiar Lazismu, khususnya di dalam pemberdayaan masyarakat, dan juga tentu kita akan mengulas tentang kurban ya Mas. Ya. Mengawali perbincangan kita Mas Edi, mungkin di awal kita bisa ulas sedikit tentang kiprah Lazismu di tengah pandemi yang kita sudah tahu bagaimana kiprah persyarikatan berjuang di tengah pandemi ini Mas Edi. Baik, terima kasih Mas Ihsan. Alhamdulillah, para pemirsa TVmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Lazismu sebagai lembaga filantropi, lembaga amil zakat infak sedekah di bawah Persyarikatan Muhammadiyah berkiprah dalam rangka untuk membantu masyarakat di tengah pandemi ini luar biasa, bekerja sama dengan MCCC untuk membantu program-program pemerintah di dalam menangani kasus-kasus terdampak pandemi. Lazismu telah melakukan banyak hal, diantaranya juga membantu memberikan sembako yang juga dalam hal ini pemerintah memberikan sembako. Barangkali ada masyarakat yang luput dari perhatian pemerintah seperti masyarakat bawah, para pemulung, dan selanjutnya banyak sekali mereka yang sangat membutuhkan perhatian. Nah, hal-hal itu yang menjadi fokus Lazismu untuk membantu sesama. Selain itu juga di bidang yang lain, Lazismu memberikan layanan-layanan kesehatan seperti layanan ambulan, kemudian obat-obatan, oksigen, dan lain sebagainya, yang mana akhir-akhir ini masyarakat sangat langka ya mendapatkan oksigen ini. Ini hal yang urgent saya pikir untuk juga dipublikasikan kepada masyarakat agar masyarakat yang membutuhkan mendapatkan apa yang diinginkan. Tentunya dengan keterbatasan-keterbatasan tertentu ya. Yang jelas Lazismu sebagai lembaga filantropi berusaha berbuat semaksimal mungkin untuk masyarakat. Masya Allah, kita juga sudah melihat bagaimana kiprah Lazismu sejak awal pandemi, bahkan sebelum pandemi pun berbagai program-program inspiratif telah hadir untuk bersama ikhtiar perjuangan persyarikatan tentunya. Betul, Mas Edi. Betul. Nah, berkaitan dalam beberapa waktu dekat kita telah memasuki Hari Raya Idul Adha, dan kita sudah di bulan Zulhijjah ini. Kita tahu Lazismu juga telah menyiapkan beberapa program-program yang luar biasa tentu dalam di tengah pandemi, dan kita tahu terakhir untuk Hari Raya Kurban ini Lazismu telah menyiapkan program Kurbanmu Kuatkan Ketahanan Pangan. Ini bisa dijelaskan program Kurbanmu di tengah pandemi ini, Mas? Betul Mas Ihsan, bahwa Lazismu di tengah pandemi ini mengangkat tema kurban kali ini, tahun ini adalah Kurbanmu Kuatkan Ketahanan Pangan. Yang tahun lalu kita juga sama temanya, bedanya tahun lalu adalah kurban
untuk ketahanan pangan. Untuk ketahanan pangan. Nah, untuk tahun ini kita kuatkan lagi. Jadi kurbanmu kuatkan ketahanan pangan yang mana memang masyarakat sampai saat ini itu sudah kelelahan ya untuk menghadapi pandemi yang terus-menerus tiada henti, naik turun landai, naik lagi dan seterusnya, sehingga masyarakat sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah, dan juga kita sebagai lembaga filantropi patut untuk juga berperan membantu masyarakat yang terdampak, yang mulai lelah di dalam menghadapi pandemi, khususnya masyarakat bawah, masyarakat duafa yang saat ini juga ekonominya sangat terdampak, sehingga income yang didapat juga tidak seperti sebelumnya, sehingga mereka sangat membutuhkan bantuan. Bantuan yang dibutuhkan banyak sekali. Maka Lazismu dalam hal ini sebagai lembaga filantropi berperan untuk bisa mensupport mereka, tidak hanya sembako, tapi bagi pelaku UMKM juga kita berikan perhatian agak lebih ya, dengan memberikan alat usaha. Barangkali alat usaha mereka yang sudah terjual untuk menyambung hidup, kita coba perbarui, kita coba support kembali. Modal usaha yang barangkali mereka juga sudah kelelahan ya dengan berusaha yang juga sangat terbatas, maka kita juga bantu. Nah, korbanmu kuatkan ketahanan pangan ini juga tema yang khusus untuk tahun ini dalam rangka untuk menguatkan ketahanan pangan mereka. Kurban saat ini sebagaimana juga instruksi PP bahwa dihimbau kepada seluruh warga persyarikatan untuk juga berdonasi untuk membantu sesama. Kemudian juga barangkali bagi mereka yang memiliki kelebihan, selain berdonasi juga berkorban. Lazismu juga menyambut program dan himbauan persyarikatan untuk mengaitkan antara program kurban dengan ketahanan pangan. Jadi dengan program kemasan itulah Lazismu mencoba untuk bisa membantu sesama di dalam menguatkan ketahanan pangan mereka. Karena dengan kemasan, setelah hewan kurban dipotong pada hari H atau hari tasyrik, kemudian diolah menjadi rendang kemasan. Nah, dengan diolah itulah daging yang dihasilkan, yang diproduksi itu bisa tahan hingga beberapa waktu. Jadi tidak sekali habis gitu. Yang barangkali saat ini, yang barangkali beberapa waktu yang lalu ketika ada program kurban disembelih kemudian dibagikan dalam bentuk fresh meat sehari selesai. Tetapi ini justru lebih tepat sasaran. Kita bisa membidik mana-mana masyarakat yang sangat membutuhkan, kita berikan, kita suplai sebagai bentuk care dan sebagai bentuk bantuan kita terhadap masyarakat yang terdampak dengan rendang. Ya, jadi insya Allah itu akan sangat membantu sekali kepada masyarakat yang terdampak, dan jangkauannya juga jauh sekali. Tidak hanya masyarakat sekitar atau titik kurban itu, tetapi daerah-daerah 3T juga dapat kebagian. Artinya daerah-daerah yang terluar, kemudian tertinggal, nah kemudian terdampak yang saat ini juga akan mendapatkan alokasi insya Allah. Gitu. Baik Mas Edi, kita tahu bersama di tahun kedua program rendangmu di tengah pandemi ini ya Mas. Ini justru tahun keempat ya. Ini menjadi menarik menurut saya. Ini Lazismu memberikan alternatif dalam program kurban kali ini dengan melalui rendangmu. Nah ini juga perlu mungkin ada pencerahan untuk pemirsa berkaitan dengan kurban dalam bentuk kemasan ini seperti apa Mas Edi, untuk penguatan bagi pemirsa yang ingin berkurban gitu, seperti penjelasannya. Baik, begini,
Mas Ihsan dan para pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Program kemasan ini adalah satu program yang mana sapi-sapi yang dihasilkan dari para muqorib atau para pekurban kepada lazismu secara nasional, kemudian dipotong pada hari H dan hari tasyrik, jadi tidak keluar dari kaidah syar'i ya. Kemudian setelah itu dagingnya dipisahkan dengan tulang dan item yang lainnya sehingga menjadi daging murni dan dibekukan. Kemudian setelah dibekukan akan diolah menjadi rendang dengan vendor rendang yang sudah cukup terkenal dan terpercaya, sehingga rendang ini bisa dimanfaatkan untuk membantu ketahanan pangan pada saat ini. Maka ini satu program yang sangat menarik dan menjadi solusi bagi masyarakat yang saat ini social distancing, yang saat ini diwajibkan untuk tidak banyak ketemu orang, yang mana penyembelihannya juga dilakukan di RPH, kemudian higienis profesional, dan transaksinya juga bisa dilakukan secara online. Jadi ini satu solusi bagi masyarakat, kemudian juga seluruh pemirsa TV-mu di dalam melakukan kurban tahun ini, insya Allah. Insya Allah. Nah, terkait ikhtiar untuk mensukseskan program ini tentunya Mas Edi, langkah-langkah apa yang tengah digalakan oleh Lazismu dalam menggait untuk para pekurban tentunya untuk menyisihkan hartanya untuk berkurban melalui Lazismu? Ya, jadi program yang memang direncanakan oleh Lazismu sangat menyentuh kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Itu satu daya tarik tersendiri bagi para pemirsa dan para calon pekurban untuk menyalurkan kurbannya atau donasi kurbannya kepada Lazismu. Karena dengan program-program yang menarik seperti itu, maka insya Allah juga akan tepat sasaran dan insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain program, kita juga publikasi. Jadi kita mempublikasikan program-program Lazismu kepada masyarakat banyak, baik melalui offline atau online, yang saat ini di tengah pandemi, bahwa program-program online-nya silahkan dikunjungi lazismu.org. Nanti akan didapatkan di sana program-program apa saja yang ada di Lazismu, khususnya program kurban yang sangat menarik, sehingga program-program itu bisa diikuti oleh seluruh masyarakat, baik warga persyarikatan ataupun oleh calon pekurban, dengan transaksi digital, transaksi melalui web langsung juga bisa. Jadi itu sangat simple dan sangat bisa dilakukan efisien ya oleh siapa saja. Gitu. Kalau spesifik Mas, ini untuk kalau biasanya kita untuk kurban ada hitung-hitungannya, misalnya 1 ekor sapi bisa dibagi berapa orang, 1 ekor kambing. Itu seperti apa Mas Edi untuk teknis seperti itu? Ya, jadi untuk tahun ini karena fokusnya adalah fokus kurban kemasan. Yang mana dalam kemasan itu adalah kemasan rendang, yang cocok untuk direndangkan adalah daging sapi. Maka kita fokus kepada sapi. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi para pekurban juga untuk berkurban dengan kambing. Karena di sana, di program-program Lazismu, kalau para pemirsa membuka lazismu.org, itu akan mendapatkan program kurbannya. Di antara program kurban Lazismu di situ adalah kurban siap saji. Nah, ini sangat menarik. Kurban siap saji ini, baik sapi maupun kambing ataupun domba yang diterima oleh Lazismu, akan diolah
menjadi makanan siap saji, kemudian kita distribusikan kepada masyarakat terdampak, ke shelter-shelter COVID-19, kemudian kepada para anak yatim yang ada di panti-panti. Nah, dengan demikian mereka akan menikmati ya kurban yang disampaikan oleh masyarakat kepada Lazismu. Nah, kemudian tadi sapi, kemudian ada sapi utuh, kemudian juga ada sapi 1/7. Apabila para pemirsa ingin berkurban sapi utuh juga silahkan, tapi apabila belum sampai untuk dapat berkurban sapi utuh bisa 1/7. Nah, di sana angka-angkanya juga sudah ada sehingga para pekurban bisa memilih angka mana yang kira-kira sesuai dengan kemampuan para pekurban. Ada satu lagi yang paling menarik, Mas Ihsan, bahwa apabila para pekurban, calon pekurban belum mampu misalnya untuk berkurban 1 ekor sapi atau 1/7 sapi atau 1 ekor domba atau 1 ekor kambing, maka para pemirsa juga bisa berinfak atau bersedekah daging. Yang mana itu infaknya dimulai dari 10.000 hingga tidak terbatas. Maka itu juga bagian dari solusi dan menyambut instruksi PP bahwa siapapun yang ingin membantu sesama melalui Lazismu, melalui program-program Lazismu bisa ikut di sedekah daging. Sedekah daging, Masya Allah. Berarti kita bisa melihat tak ada batasan tentunya Mas Edi, berkaitan dengan tadi jika ada masyarakat meski belum bisa berkurban dengan 1 ekor sapi, 1/7 tadi atau 1 ekor kambing, masih ada solusi yang ditawarkan Lazismu untuk bisa melalui bersedekah daging tadi Mas Edi. Betul. Oke, itu menarik pemirsa, kita bisa bisa mengoptimalkan program Lazismu dalam kurbanmu ini dalam rangka bagian dari ikhtiar kita berkurban di Hari Raya Idul Adha tentunya. Nah, berkaitan dengan sasaran kita, kalau bisa sasaran di masa pandemi ini nanti untuk sebarannya seperti apa Mas Edi? Ya, baik. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa memang tebaran atau sasaran penerima manfaat kurban ini adalah menyebar dari Aceh sampai Papua. Jadi program kurban Lazismu ini menyasar 3T khususnya, yang terluar, kemudian terdalam, kemudian terpencil, kemudian sekarang ditambah lagi terdampak. Ya, di seluruh Indonesia, dan juga ada di daerah Pak Kumis. Nah, Pak Kumis ini adalah singkatan pemirsa, singkatan dari padat, kumuh, dan mohon maaf, miskin. Nah, jadi disingkat Pak Kumis. Ini biasanya ada di perkotaan-perkotaan, walaupun seperti Jakarta yang kelihatan mewah, ada beberapa daerah yang memang padat, daerah-daerah kumuh. Nah, itu juga menjadi sasaran Lazismu di dalam menyalurkan hewan kurban ya. Baik dalam bentuk tadi siap saji, kemudian dalam bentuk fresh meat, dalam bentuk kemasan. Sasarannya tidak hanya nasional saja, Mas Ihsan. Sasarannya internasional juga. Ya, jadi kita programnya ada di Palestina, baik di jalur Gaza ataupun di tepi barat. Kemudian ada di Yordania. Di sana banyak sekali camp-camp pengungsi. Ataupun di Lebanon, ya. Kemudian juga ada di Yaman, yang mana mereka masyarakat Yaman, kaum muslimin di Yaman juga sangat krisis. Kemudian selain di Yaman juga di Rohingya. Ya, jadi beberapa negara setiap tahun kita juga alokasikan dalam rangka untuk solidaritas sesama manusia. Jadi selain di dalam negeri yang kita juga mendapatkan prioritas luar biasa, juga keluar negeri
kita lakukan. Ini sebagai rasa ukhuwah kita. Ukhuwah, Ya. insan ya. Iya. Kita juga luar biasa Mas Edi, lazisme juga kiprah. Itu untuk penyebaran di nasional dan internasional itu bagaimana jaringan yang di penguatan jaringan tentunya berkaitan dengan sebarannya. Ini juga sebuah kerja luar biasa, kerja kemanusiaan yang luar biasa sampai ke tataran internasional, lazisme hadir di sana. Betul. Jadi selain dukungan dari masyarakat, jaringan yang dimiliki oleh persyarikatan ini luar biasa. Hampir di setiap negara itu ada jaringan Muhammadiyah, khususnya ada PCIM yang siap juga membackup program-program yang kita laksanakan dimanapun, di negara manapun berada. Kemudian maka selain itu juga kita ada mitra-mitra lokal. Dalam hal ini dalam penyaluran bantuan ke luar negeri yang dilakukan oleh Muhammadiyah Aid yang sangat intensif sekali dalam menyalurkan bantuan baik berupa dana, program, kemudian juga termasuk program kurban ini. Muhammadiyah Aid melalui Muhammadiyah Aid lazismu berkolaborasi untuk menyalurkan. Maka tidak diragukan lagi jaringan yang sudah dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah dimanfaatkan oleh Lazismu dan Muhammadiyah Aid di dalam memaksimalkan program-program luar negeri, termasuk program kurban ini. Kurban Palestina kemarin alhamdulillah sukses dan juga menggunakan jaringan-jaringan yang ada. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang waktu lalu telah berdonasi. Lazismu, Masya Allah. Kiprah lazismu yang kita simak bersama dari Mas Edi. Dan terakhir Mas Edi mungkin untuk para pemirsa mengajak untuk berkurban bersama kita di lazismu dalam program Kurban Menguatkan Ketahanan Pangan, dan juga bicara tentang opsi-opsi yang telah dihadirkan oleh lazismu untuk masyarakat berkurban, untuk tidak ragu berkurban di lazismu. Silakan Mas Edi. Baik. Para pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi para pemirsa yang ingin mengetahui program-program lazismu, maka silahkan mengunjungi lazismu.org di bawah ini. Kemudian bagi yang ingin berdonasi ataupun yang ingin menyalurkan kurbannya, silahkan juga melalui nomor rekening di bawah ini. Kemudian ada satu lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tengah pandemi yang sangat terbatas mobilitas kita, barangkali para pekurban, calon pekurban, para pemirsa yang ingin berinteraksi langsung dengan lazismu bisa juga klik link Google Meet yang sudah disediakan oleh lazismu di bawah ini agar bisa berinteraksi langsung, bertanya-tanya, sehingga bisa langsung bertatap maya dengan petugas lazismu yang selalu in charge di jam kerja, mulai jam 10 hingga jam 4 sore insya Allah. Jadi para pemirsa silahkan mendonasikan atau ikut berpartisipasi dalam membantu sesama melalui lazismu. Baik, Mas Edi, terima kasih Mas Edi. Sama-sama. Semoga Mas program Ihsan kita semakin kuat dan masyarakat seluruhnya tentunya bisa berpartisipasi bersama Persyarikatan melalui lazismu untuk kita terus aktif dalam program pemberdayaan masyarakat